nama saya Salim Panjaitan dengan NIM 71202098. Di sini saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan ketiga doktrin, yaitu doktrin manusia. Doktrin manusia berbicara tentang segambar dan serupa, di mana gambar adalah tetap dan rupa berbicara dengan sesuatu yang tidak tetap, di mana rupa berbicara karakter dasar Allah dalam diri kita dan sifatnya tidak tetap. Keserupaan itu tidak akan tetap karena akan berbenturan dengan kehendak. Dan yang berikut adalah homeosis, yang mempunyai karakter dasar Allah dan sifatnya tetap. Karakter tegas, penuh percampuran, penuh kasih dan perbuatan-perbuatan baik. Inilah karakter Allah melalui implementasi Yesus. Selanjutnya adalah kehendak bebas, di mana kehendak bebas bukan sama dengan bebasnya kehendak. Kehendak bebas adalah anugerah Allah, berarti kehendak yang punya tujuan yang menolong manusia untuk secara bebas mewujudkan keseragaman dan keserupaan Allah dalam dirinya. Kesegambaran dan keserupaan dengan Allah konsisten. Doktrin Roh Kudus ini terkait juga dengan doktrin manusia dalam bidang karakter Allah yang penuh kasih dan pengampunan, dan doktrin Kristus yaitu dalam hal pengampunan Yesus kepada manusia untuk menghubungkan kembali antara Allah dan manusia. Kenalkan, saya Maria Aprialita Taupa, NIM 71202112. Dalam perjanjian lama, dosa berasal dari bahasa Ibrani, yaitu kata, yang artinya tidak mengenai sasaran. Kata ini biasa dipakai untuk menjelaskan penyembahan berhala dan juga upacara-upacara. Selain itu ada juga ta'ah, yang artinya menyimpang, tersesat, yang dimana dilakukan secara sengaja. Dalam perjanjian baru, dosa berasal dari bahasa Yunani, yaitu hamartia, yang memiliki arti tidak mencapai target atau sasaran. Nah, dapat disimpulkan bahwa dosa adalah perbuatan yang melanggar firman Tuhan yang dilakukan secara sadar. Nah, kemudian pengampunan. Secara etimologi, pengampunan berasal dari bahasa Yunani, yaitu karazomai, yang artinya melakukan dengan anugerah, dan juga apesis, yang artinya melepaskan. Dapat disimpulkan bahwa pengampunan adalah pembebasan atau pelepasan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Nama saya Meserakono, NIM 712019-191. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar doktrin Kristus yang berkaitan dengan doktrin Roh Kudus dan doktrin manusia. Kristus merupakan inkarnasi dari Allah. Itu artinya, Kristus merupakan wujud pewahyuan Allah. Sehingga dalam Kristus, manusia dapat merasakan kehadiran Allah secara langsung melalui karya-karyanya. Kristus juga merupakan firman. Firman itulah yang menyelenggarakan apa yang Bapa kehendaki. Maka itu, roh tidak dapat dipisahkan dari firman. Sebab roh merupakan satu kesatuan dengan firman yang menghidupkan atau memastikan bahwa perwujudan penciptaan itu berfungsi sesuai fungsinya. Oleh karena itu, Kristus mengambil rupa sebagai manusia dan menetapkan manusia sebagai rekan sekerja. Artinya Kristus harus menjadi manusia untuk memperbaiki citra manusia yang telah rusak serta hubungan manusia dengan Allah. Dengan begitu, Kristus dengan kemanusiaannya, ia dipenuhi oleh Roh Kudus. Kristus juga yang menetapkan Roh Kudus untuk bekerja dalam diri manusia agar manusia dapat sadar dan tidak menggunakan kehendak bebas menurut versinya sendiri. Saya Marlinci Anggrini Fahik dengan NIM 71202026. Karya Yesus meliputi penyalipan, kematian, dan kebangkitan. Penyalipan merupakan misi melanjut kembali hubungan keterputusan manusia dengan Allah. Kematian merupakan simbol bagaimana berakhirnya keterputusan manusia dengan Allah. Kebangkitan memberikan kuasa kepada manusia agar manusia tidak lagi hidup dalam keterpisahan dengan Allah. Sehingga esensinya, dalam doktrin Kristus, manusia adalah ciptaan yang terbatas yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang sepenuhnya adalah insani dan berfungsi untuk merefleksikan Yesus dalam melaksanakan kehendak Allah. Nah, dalam melaksanakan kehendak Allah, terdapat peran Roh Kudus bagi manusia sebagai penolong, pengharapan, penghibur, dan juga pengingat. Halo, perkenalkan nama saya Eben Mesin Panggabean, NIM 712020-238. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip karakteristik Roh Kudus dan juga keterkaitan dengan doktrin Kristus dan juga doktrin manusia. Prinsip karakteristik Roh Kudus ada 4, yaitu yang pertama, Roh Kudus bukanlah sebuah objek, melainkan sebuah subjek di mana Roh Kudus tidak hidup atas kuasa yang lain. Kedua, Roh Kudus itu mengabdi pada diri manusia dan juga yang mewujudkan kesegambaran dan keserupaan dengan Allah. Yang ketiga, menyempurnakan dalam hal ini Roh Kudus datang untuk mewujudkan kesegambaran dan keserupaan dengan Allah itu dan menyempurnakannya. Dan yang keempat adalah konsisten, yaitu dalam hal ini Roh Kudus tetap bekerja dan diam dalam diri manusia. Dan yang terakhir adalah keterkaitan dengan doktrin manusia dan juga doktrin Kristus. Dalam doktrin manusia, keterkaitannya dengan doktrin Roh Kudus adalah dalam hal karakteristik Allah yang penuh kasih, penuh
pengampunan dan penuh perbuatan-perbuatan baik. Dan keterkaitan dengan doktrin Kristus adalah Yesus yang penuh dengan pengampunan yang rela menebus dosa-dosa manusia di kayu salib supaya manusia terbebas dari kesalahan dan dosanya. Nama saya Angel Cecilia, NIM 712018-040. Saya akan menjelaskan tentang prinsip karya Roh Kudus yang berkaitan juga dengan doktrin manusia dan doktrin Kristus. Roh Kudus dalam setiap kehadirannya selalu menyasar pada pembaharuan yang terjadi dalam rangka menghidupi keselarasan pola, gambar, dan rupa Allah. Ini selaras dengan doktrin Yesus. Kita pahami, Yesus adalah inkarnasinya Allah. Dia adalah Sang Putra, firman yang ilahi, yang kemudian menetapkan dirinya untuk mengambil rupa manusia. Ini juga selaras dengan doktrin manusia, bahwa maksud inkarnasi Allah dalam rupa manusia Yesus itu mau mewujudkan karya pendamaian dan juga penyelamatan. Kemudian roh pada saat bekerja dalam hati kita, roh akan mendatangkan hikmat dan juga pengertian sehingga kita manusia bisa sadar. Roh akan menapis yang tidak seturut gambar dan rupa Allah. Jadi jika roh bekerja melakukan pembaharuan, kita sebagai manusia meresponnya dengan tidak berbuat dosa lagi. Nama saya Rachel Nadine dengan NIM 7120200003. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ketika manusia menolak untuk menaati perintah Allah, maka manusia akan jatuh ke dalam dosa. Akibat daripada dosa, manusia akan mengalami kematian dan mengalami keterpisahan yang kekal dari Allah. Ironisnya, manusia tidak dapat mengatasi hal ini dan Allah menyadari itu sehingga ia mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia itu sendiri. Dan hal ini ditindaklanjutinya dengan mengutus anaknya yang tunggal kepada kita untuk menyelamatkan kita dari dosa. Setelah menyelesaikan karyanya di dunia, Yesus tidak tinggal diam, ia harus kembali ke surga. Dan hal ini menunjukkan bahwa ia ingin menyatakan otoritasnya kepada segenap ciptaannya. Sebagai penggantinya, ia mengirimkan Roh Kudus kepada kita yang perannya adalah membawa kita untuk memahami dan menghidupi kebenaran dan juga untuk melanjuti karya Kristus. Dan dengan begitu kita tahu bahwa ada keterkaitan yang erat antara doktrin manusia, doktrin Kristus, dan doktrin Roh Kudus. Terima kasih. Saya John Faldo Balacai dengan NIM 7120202228. Di sini saya akan menyampaikan contoh konkret terkait dengan ketiga doktrin, yaitu melalui peristiwa Rengas Dengklok, di mana peristiwa ini bertujuan agar Indonesia itu dapat mempercepat kemerdekaan serta kemerdekaan Indonesia itu tidak bergantung pada pihak Jepang. Dan dalam proses peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi penculikan yang dilakukan oleh golongan muda terhadap Papa Soekarno, di mana dalam sini saya melihat bahwa kalau golongan muda tidak memfungsikan Roh Kudus dalam diri mereka dalam mengekspresikan kehendak bebas dalam perwujudan rekan sekerja Allah, maka bisa dikatakan Indonesia itu belum tentu bisa merdeka sampai dengan sekarang. Nah, dalam proses penculikan itu saya melihat Soekarno itu sama seperti dengan Yesus dalam proses penyaliban itu, di mana Soekarno itu menyerahkan diri sepenuhnya kepada golongan muda. Dia tidak melakukan perlawanan walaupun dia memiliki kedudukan sangat tinggi. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Soekarno itu penyerahan diri itu bisa dirasakan oleh Indonesia sampai dengan sekarang, yaitu kebahagiaan, kebersatuan dan lain sebagainya.